Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Selamat datang kembali di Sira Channel. Jadi, pada video kali ini Sira Channel akan membahas sebuah film yang sempat booming beberapa bulan sebelumnya. Film ini berjudul Tokyo Revenger, yang diadaptasi dari manga dan animenya. Menceritakan tentang seseorang yang ingin merubah masa depannya dengan kembali ke masa lalu dan bergabung dengan geng yang paling ditakuti. Berhubung film ini adalah film yang ada unsur cerita mesin waktunya, maka akan terjadi paradoks yang mungkin beberapa orang akan kebingungan melihat ceritanya. Oke deh, biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja kita mulai. Film diawali di mana geng Tokyo Manji sedang mengejar seorang yakuza lalu menabraknya. Kemudian scene pun berubah di mana seorang pecundang yang bernama Takemichi terbangun dari tempat tidurnya. Ketika menonton berita di televisi, ia pun mengetahui bahwa seseorang yang bernama Tachibana Hinata telah meninggal akibat terjebak pertarungan antara geng Tokyo Manji melawan kelompok yakuza. Takemichi pun sedih mendengar hal itu, karena Hinata adalah satu-satunya orang yang ia pacari seumur hidupnya. Hal itu pun membuat kepikiran di tempat Takemichi bekerja. Takemichi pun lagi mikirin dirinya karena hidupnya kok pas udah jadi dewasa merasa dirinya nggak berguna. Ketika sedang menunggu kereta, tiba-tiba ada yang mendorong dia ke rel kereta. Namun pas kereta mau nabrak, terjadi hal yang aneh. Yang mana Takemichi kembali ke masa remajanya, tepatnya yaitu kehidupannya di masa SMA. Kaget deh tuh si Takemichi ketika melihat teman-teman seperjuangannya, si Akun, Yamagishi, Makoto, dan juga Takuya. Namun Takemichi pun masih merasa mungkin ini hanyalah sebuah kilas balik ketika seseorang ingin meninggal. Akan tetapi, ketika melihat dirinya di sebuah cermin, Takemichi kaget melihat style dirinya. Nani kore? Nani kono kuso dase Yankee? Baru deh tuh di situ percaya kalau ini bukanlah sebuah kilas balik, melainkan terjadi akibat perpindahan waktu, yang mana Takemichi kembali ke masa lalu untuk memperbaiki hidupnya yang buruk. Singkat cerita, Takemichi pun nyaman hidup di masa sekolah, karena emang ia adalah salah satu orang keren di tempat ia bersekolah. Nah, ternyata kejadian itu adalah di mana si Takemichi mau berantem sama anak kelas 2 di salah satu sekolah yang berada di Shibuya. Namun yang muncul malah anak kelas 3. Mereka berlima pun ketakutan karena pemimpin dari kelas 3 di sekolah itu bernama Kiyomasa, yang merupakan salah satu anggota dari geng Tokyo Manji. Takemichi pun baru nyadar kalau ini tuh adalah sebuah momen yang mana membuat dirinya di masa depan itu menjadi nggak berguna. Berhubung Takemichi udah tahu yang mana kalau kala mereka semua akan dijadikan budak oleh Kiyomasa, maka dari itu Takemichi pun mengajak mereka semua untuk lari. Namun Akun malah terus nantangin mereka. Ya udah, terjadilah pertengkaran singkat. Alhasil, kalah deh tuh mereka semua. Setelah pertarungan itu, Takemichi pun merasa frustasi karena udah dikasih kesempatan kedua buat berubah, tetapi malah tetap kalah lagi. Si Takemichi pun ngerasa hidupnya bakalan gak berguna lagi di masa depannya karena kekalahan sebelumnya. Tapi Takemichi tiba-tiba inget sama pacarnya yaitu Tachibana Hinata. Maka dari itu, ia pun segera pergi ke tempat tinggal Hinata untuk ketemu. Setelah itu, Takemichi pun melihat adiknya Hinata yang bernama Naoto sedang dibully oleh 3 orang. Marah deh tuh si Takemichi. Sayangnya, pertarungannya pun gak ditayangin di film live action ini. Singkat cerita, Takemichi pun berbincang dengan Naoto dan ngasih tahu kalau dia dari masa depan. Terus nyuruh Naoto buat mengingat kejadian 10 tahun ke depan karena Hinata dan Naoto akan meninggal. Mereka pun berjanji, akan tetapi ketika salaman, Takemichi pun kembali ke masa depan. Makin kaget si Takemichi karena harusnya ia udah mati ketabrak, tapi masih bisa selamat. Selain itu, Naoto pun juga ternyata hidup lagi. Padahal kan Takemichi taunya udah mati di masa itu.
Jadi hal itu bisa berubah karena Naoto percaya dengan apa yang dikatakan Takemichi 10 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, Naoto menjadi seorang detektif buat menyelidiki geng Tokyo Manji yang menyebabkan kematian kakaknya yang tidak lain adalah Hinata. Akan tetapi, Hinata pun gak bisa diselamatkan oleh Naoto karena Hinata gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Naoto selama ini. Setelah itu, Takemichi dan Naoto pun menyusun strategi untuk menyelamatkan Hinata lewat kejadian di masa lalu. Naoto pun menyuruh Takemichi untuk menghindari pertemuan antara Maiki dan Kisaki Teta, yang mana mereka berdua adalah pemimpin Tokyo Manji di masa depan. Naoto mempunyai teori, dengan mereka bersalaman, maka akan kembali melintasi waktu lagi. Lalu mereka pun bersalaman. Ketika sampai di masa lalu, Takemichi tiba-tiba berada di sebuah pertarungan judi yang diadakan oleh Kiyomasa, dan para budak akan dijadikan bahan taruhan. Takemichi kalah di pertarungan itu. Setelah itu, tiba-tiba giliran Takuya yang bertarung. Namun hal itu membuat Akun kesal dengan tingkah laku Kiyomasa. Maka dari itu, Akun mencoba untuk membunuh Kiyomasa dengan pisau yang ia bawa. Hal itu pun kemudian disadari oleh Takemichi. Maka dari itu, Takemichi menghentikan Akun, lalu Takemichi pun menantang 1 lawan 1 dengan Kiyomasa, dengan judul Pertarungan Budak Melawan Raja. Terjadilah pertarungan yang lama, yang membuat Takemichi babak belur. Dan kemudian pertarungan berhenti, dengan datangnya pemimpin geng Tokyo Manji yaitu Sano Manjiro, atau dikenal dengan Maiki, dan wakilnya yang bernama Draken. Gak tahu kenapa tiba-tiba Maiki pun mengajak Takemichi buat berteman. Setelah itu Maiki pun langsung membuat Kiyomasa terjatuh dalam sekali pukulan. Di malam harinya, Takemichi dan teman-temannya pun senang karena sudah terbebas dari perbudakan Kiyomasa dan membuat parodi tentang Maiki di kejadian itu. Singkat cerita, Takemichi dan Hina pun datang ke sebuah festival dan melihat kembang api. Ketika ingin memegang tangan Hina, Naoto pun datang dan malah mengakibatkan Takemichi kembali ke masa depan. Buat teman-teman yang belum nonton anime dan baca manganya, jadi perlintasan waktu yang dialami oleh Takemichi itu, tanggal dan waktunya tetap sama. Yang membedakan itu hanyalah selisih waktu 10 tahun. Misalnya ada di tanggal 10 Juli 2010, maka Takemichi akan pergi ke masa depan di tanggal 10 Juli tahun 2020. Jadi dia tuh nggak bisa ngatur-ngatur waktu kayak di film-film mesin waktu yang lain. Takemichi pun diberikan misi oleh Naoto untuk ngebunuh Maiki di masa lalu. Nah, keesokan harinya, Takemichi pun kembali lagi ke masa lalu. Pas Maiki sama Draken lagi nyari Takemichi, siswa di sekolah itu ternyata pada nggak seneng ngelihat mereka berdua masuk seenaknya. Terjadilah pertarungan singkat 2 orang lawan ramean. Setelah itu, ketemu deh tuh Takemichi. Mereka bertiga pun berencana buat main keluar sekolah. Takemichi pun sempat bingung gimana caranya buat ngebunuh orang kuat kayak Maiki. Pas mau keluar sekolah, Takemichi dilarang oleh Hinata. Sampai Hinata menampar muka Maiki. Draken pun gak senang dengan tingkah laku Hinata. Namun, karena Takemichi gak mau kehilangan Hinata kedua kalinya, Takemichi ngeberaniin diri buat ngelawan Maiki sama Draken. Pas Maiki mau mukul Takemichi, ternyata itu semua cuma bercanda. Maiki pun mengatakan kalau dia nggak bakal ngelawan wanita. Melihat mereka bertiga yang akrab, ternyata Hinata baru tahu kalau mereka berdua itu temannya Takemichi. Abis dari itu, si Hinata pun meminta maaf. Terus Maiki juga meminta izin kepada Hinata buat mengajak Takemichi main. Singkat cerita, Takemichi diajak oleh Maiki buat ke rapat Tokyo Manji. Karena Takemichi datang lebih dulu dibanding Maiki dan Draken, ia pun ketemu Kiyomasa lagi. Untungnya, pas itu Maiki sama Draken langsung datang. Suasana langsung jadi berubah deh. Sebelum rapat dimulai, Draken pun mengusir Kiyomasa karena kejadian perbudakan anak sekolah waktu itu.
Rapat pun dimulai, di mana Maiki sebagai sang ketua ingin melawan salah satu geng besar yang bernama Moebius. Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya Moebius memukul salah satu teman dari anggota Tokyo Manji. Singkat cerita, Takemichi kembali ke masa depan lalu memberitahu Naoto kalau Maiki itu nggak seburuk yang Naoto kira. Dan Naoto nggak setuju dengan hal itu. Kemudian mereka berdua pun kembali melihat foto-foto geng Tokyo Manji. Dan ternyata sejarah pun udah berubah, di mana Akun telah menjadi anggota geng Tokyo Manji. Karena kenal dengan Akun, Takemichi pun segera bertemu dengan Akun untuk menanyakan tentang Maiki. Pada saat bertemu, Akun memberitahu kalau yang mendorong Takemichi sebenarnya itu dia. Takemichi nggak percaya dengan hal itu. Akun pun memberitahu kalau dia sebenarnya tertekan selama ini dan telah menjadi budaknya Kisaki Teta. Akun juga memberitahu kalau Maiki berubah seperti ini karena disebabkan oleh kematian Draken. Nah, jadi karena kematian Draken, Kisaki Teta menjadi wakil ketua di Tokyo Manji dan membuat Maiki berubah. Maka dari itu, Tokyo Manji yang sekarang terlihat berbeda dengan Tokyo Manji di masa Draken masih hidup. Karena Akun ketakutan dengan Kisaki Teta, ia pun memutuskan untuk loncat dari gedung. Takemichi pun sedih dan kesal dengan kejadian itu. Setelah itu, Takemichi menyuruh Naoto untuk menyelidiki kematian Draken. Naoto pun berterima kasih karena Takemichi udah mau berusaha dengan keras. Namun Naoto pun lupa, malah bersalaman dengan Takemichi. Takemichi pun kesal karena harus kembali ke masa lalu, padahal belum dapat informasi yang berguna tentang kematian Draken. Beban Takemichi pun semakin berat, karena dirinya harus merubah sejarah agar Hinata, Draken, dan Akun masih bisa hidup di masa depan. Ia pun memberanikan diri untuk bertemu Maiki, dan menyuruh untuk menghentikan pertarungan melawan Moebius. Takemichi pun bilang, kalau tetap bertarung, maka akan ada yang mati nantinya. Namun hal itu tidak bisa dihentikan, karena emang Moebius udah datang ke tempat Maiki pada saat itu juga. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1 di mana ketua Tokyo Manji melawan ketua Moebius. Dan hasilnya pun dimenangkan oleh Maiki. Setelah terjatuh, ketua Moebius pun ingin menusuk Maiki dari belakang. Untungnya hal itu ketahuan oleh Takemichi dan Draken pun dengan sigap menangani hal ini. Akan tetapi, Draken malah ketusuk. Takemichi pun pasrah melihat itu, karena ia merasa tidak bisa merubah sejarah. Ternyata Draken menahan dengan tangannya, oleh karena itu hanya tangannya yang tertusuk. Draken pun langsung menghajarnya setelah itu. Takemichi senang dan merasa misinya sudah berhasil karena Draken selamat. Karena udah ngerasa berhasil, Takemichi, Hinata, dan teman-temannya pun pergi ke sebuah festival. Namun di sana Takemichi melihat Moebius dan langsung mengikuti mereka. Takemichi kaget melihat Kiyomasa menjadi anggota Moebius. Dan Kiyomasa pun berniat ingin membunuh Draken. Pada saat itulah Takemichi merasa Draken belum aman dan misi pun belum selesai. Namun hal itu pun diketahui oleh Moebius. Pada saat itu Takemichi kembali dipukuli oleh Kiyomasa. Di sisi lain, Draken dan Maiki saling menunggu di tempat yang berbeda. Ternyata hal itu adalah sebuah jebakan yang dirancang oleh Moebius untuk membunuh Draken. Untungnya Maiki segera menyadari hal itu dan langsung berangkat menuju Draken. Akan tetapi, Draken pun sudah didatangi oleh puluhan orang dari Moebius. Draken pun kewalahan melawan mereka semua. Pada akhirnya, Maiki dan anggota geng Tokyo Manji lainnya pun datang tepat waktu. Terjadilah pertarungan puncak pada saat itu. Takemichi datang untuk membantu, namun sayangnya Takemichi pun telat dan melihat Draken sudah ditusuk oleh Kiyomasa. Maiki pun menyuruh Takemichi untuk membawa Draken ke rumah sakit. Karena sedang terjadi pertarungan, Takemichi segera bergegas membawa Draken.
Di tengah perjalanan, Takemichi malah bertemu dengan Kiyomasa. Dengan semangat yang tinggi agar Hinata, Draken, dan Akun tidak mati, Takemichi pun memberanikan diri melawan Kiyomasa. Takemichi pun babak belur, akan tetapi Takemichi bisa menang melawan Kiyomasa dengan gigitan supernya. Singkat cerita, Tokyo Manji pun memenangkan pertarungan dan langsung menunggu informasi tentang keadaan Draken. Akhirnya Draken pun selamat dari kematian. Takemichi senang mendengar hal itu, bahkan Maiki pun sempat menangis mendengar hal itu. Karena misi berjalan dengan baik, Takemichi pun kembali ke masa depan. Dan film pun berakhir di mana Akun, Hinata, dan juga Draken hidup kembali.